Kegiatan sidang terbuka Senat Universitas Majung Malang dengan agenda pengukuhan 3 guru besar baru berlangsung Kamis 7 Maret 2024, bertempat di Gedung Balai Pertiwi Universitas Majung. Ketiga guru besar yang dikukuhkan ini sebelumnya telah menerima surat keputusan atau SK kenaikan pangkat akademik dari Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM pada Desember 2023 dan Januari 2024. Sidang terbuka untuk mengukuhkan 3 guru besar baru Universitas Majung. Yang pertama, Profesor Dr. Eng Romi Budi ST.MT MPD sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Teknik Informatika pada Fakultas Teknologi dan Desain. Yang kedua, Profesor Dr. Daniel Ginting SSMPD sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Bahasa. Yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahem Taneo MS MSc sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Inovasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hadirin yang kami hormati, Senat Universitas Majung beserta pengurus Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera akan memasuki ruang. Acara diawali dengan prosesi masuknya 3 guru besar dan jajaran Senat menuju ruang pengukuhan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Majung Malang serta pembukaan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Universitas Majung, Profesor Dr. Patrisius Istiarto Jiwandono. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Universitas Majung dengan agenda pengukuhan 3 guru besar Universitas Majung atas nama Profesor Dr. Eng Romi Budi ST.MT MPD, Profesor Dr. Daniel Ginting SS MPD, Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahem Taneo MS MSc
Saya nyatakan dibuka. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Senat, Profesor Dr. Patrisius Djiwandono. Dalam sambutannya mengungkapkan kebanggaan dengan dikukuhkannya 3 guru besar Universitas Majung dan mewakili jajaran Senat mengucapkan selamat atas pencapaian para guru besar dan berterima kasih kepada Yayasan dan LL Dikti Wilayah 7 Surabaya sehingga hari ini bisa dikukuhkan 3 dosen Universitas Majung sebagai guru besar. Harapannya, gelar profesor bisa menjadi ujung tombak peningkatan wawasan keilmuan dan keteladanan intelektual serta memberikan dukungan semangat untuk menjadi kampus unggul. Universitas Majung untuk mengukuhkan ketiga guru besarnya hari ini. Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk anugerah ini. Mewakili jajaran Senat Universitas Majung, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahentanyo MS MSc, Profesor Dr. Eng Romi Budi Widodo, dan Profesor Dr. Daniel Ginting atas pencapaian yang cemerlang ini. Dalam konteks Universitas Majung, ada harapan ketiga guru besar yang baru akan memberikan dukungan dan semangat untuk kampus ini menjadi kampus unggul di tahun 2027. Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim tentang kenaikan jabatan fungsional dosen dan pengangkatan jabatan guru besar yang dibacakan oleh Sekretaris Senat Universitas Majung Dr. Yurida Ekawati STMko. Pendidikan Tinggi Wilayah 7 nomor 2641/PT/2022 tanggal 31 Oktober 2022 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 nama Dr. Eng Romi Budi ST MT MPD NIDN 0704087301 tempat tanggal lahir Malang 4 Agustus 1973 pendidikan S3 tahun 2017 pangkat penyetaraan penata tingkat 1 golongan ruang 3D TMT 1 Januari 2022 jabatan lektor kepala jumlah angka kredit 428,61 TMT 1 September 2011 unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Majung Dr. Daniel Ginting SSMPD NIDN 0704067004 tempat tanggal lahir Malang 4 Juni 1970 pendidikan S3 tahun 2015 pangkat penyetaraan penata tingkat 1 golongan ruang 3D TMT 1 Februari 2023 jabatan lektor kepala jumlah angka kredit 417 TMT 1 Oktober 2019 unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Majung dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan angka kredit sebesar 884 nama Dr. Insinyur Stefanus Yufra M. Taneo MS MSc NIDN 0701096401 tempat tanggal lahir Pisang Timur 1 September 1964 pendidikan S3 tahun 2018 pangkat penyetaraan pembina golongan ruang 4A TMT 1 Januari 2011 jabatan lektor kepala jumlah angka kredit 400 TMT 1 Januari 2001 dalam kurung inpasing unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Majung dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu manajemen inovasi dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan 1. PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbud, Ristek, dan seterusnya.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, Bapak T. Teguh Kinarto, beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Majung, Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yubra Menahem. Yang saya hormati atau yang mewakili ada Bupati Malang dan juga ada Wakil Bupati Malang. Yang saya hormati mungkin yang mewakili PJ Wali Kota Malang. Di sini ada penulis, peneliti, pakar Islam di Tiongkok, yaitu Dr. Novi Basuki. Yang saya hormati para profesor perguruan tinggi yang hadir dari beberapa perguruan tinggi dari LLDikti wilayah 7 Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses untuk Universitas Majung Malang yang telah menghasilkan karya nyata sebanyak 3 profesor yang telah dikukuhkan pada tanggal 7 Maret 2024. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. LLDikti berharap para profesor yang dikukuhkan ini adalah betul-betul mampu mengimplementasikan science, knowledge, know-how, and skill untuk membentuk karakter lulusan perguruan tinggi, khususnya Majung tercinta dan umumnya adalah perguruan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur. Profesor adalah jabatan guru besar tertinggi pada pendidikan tinggi di Indonesia. Kami berharap siapapun yang mendapatkan profesor untuk betul-betul menjadikan fondasi kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Ke depan khususnya para pengaju profesor atau siapapun dosen yang mengajukan profesor itu betul-betul nanti dicermati dalam syarat khusus dan syarat tambahan, ya. Kalau kita ini mengajukan syarat hukumnya sudah terpenuhi, ya, syarat khusus belum terpenuhi, pasti akan ditolak. Ya. Syarat khusus dipenuhi, hukumnya terpenuhi, syarat tambahan tidak terpenuhi, pasti juga akan ditolak. Ya. Dan hati-hati dalam memilih jurnal. Jangan keburu nafsu untuk menjadi guru besar dengan memilih jurnal yang salah. Karena baru-baru kali ini perguruan tinggi telah dicabut, 2 perguruan tinggi negeri dicabut profesornya. Kami tidak sebutkan secara etika, ya. Insya Allah profesor yang dikukuhkan hari ini betul-betul profesor yang punya kompetensi dan mampu melakukan perubahan untuk membawa Indonesia kita tercinta menjadi lebih baik. Bapak Ibu, sebelum berakhir kami berdoa. Dalam sambutannya, Ketua LLDikti Wilayah 7 Surabaya Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM berharap para guru besar bisa mengimplementasikan sains, knowledge sehingga bisa membentuk karakter lulusan. Gelar profesor merupakan jabatan guru besar tertinggi serta berharap untuk betul-betul bisa menjadi fondasi yang kuat untuk pendidikan di Indonesia. Memasuki acara selanjutnya, orasi ilmiah oleh para guru besar, Profesor Dr. Eng Romi Budi STMT MPD dengan judul Pidato Ilmiah Aksesibilitas Menuju Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di tahun 2030. Disabilitas yang biru
disabilitas. Ini adalah sebuah potensi untuk membangkitkan inovasi di teknologi supaya dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ini sedikit tentang fisika. Di dalam fisika itu ada sensor inersial atau yang dikenal dengan IMU, Inertial Measurement Unit, yang terdiri dari sensor akselerometer dan giroskop. Sensor tersebut itu Bapak Ibu bisa jumpai di setiap smartphone Bapak Ibu sekalian atau HP. Sensor ini ada di dalamnya. Akselerometer sendiri itu dapat mengukur gravitational acceleration. Jadi kalau saya mau berlari atau saya mau jongkok, itu percepatan saya untuk itu bisa diukur dalam satuan G atau gravitation. Nah, ini adalah Penelitian ini didukung oleh data bahwa di Indonesia 63% penyandang disabilitas berwirausaha karena kurangnya akses terhadap pasar tenaga kerja. Karenanya penelitian ini diselenggarakan dalam upaya membuka kesempatan belajar dan bekerja di kawasan teknologi informasi dan komputer atau TIK kepada penyandang disabilitas dalam bentuk MOS khusus penyandang disabilitas. Memasuki pidato ilmiah selanjutnya disampaikan oleh Profesor Dr. Daniel Ginting SSMPD dengan judul pidato ilmiah Transformasi Pendidikan dalam Era Kecerdasan Buatan, Tantangan dan Peluang. Pendidikan telah mengalami transformasi yang berkelanjutan sepanjang sejarah. Pada zaman kuno sekitar 3000 tahun yang lalu sampai abad ke-5 Masehi, pendidikan masih bersifat elitis dan fokus pada ilmu filsafat. Evolusi ini terus berlanjut hingga abad ke-21 dan di masa ini kita menyaksikan kehadiran kecerdasan buatan yang mengejutkan dunia pendidikan. Kemampuan instrumen digital ini memang begitu dahsyat. Memiliki IQ sebesar 150 dan IQ verbal linguistiknya sebesar 147. Manusia normal pada umumnya memiliki IQ rata-rata 100. Skor di atas 130 dianggap kecerdasan sangat tinggi. ChatGPT bahkan unggul dibandingkan alat-alat serupa seperti Bing Chat, DaVinci, dan menunjukkan performa excellent di berbagai bidang, termasuk medis, politik, kecerdasan buatan, sains, dan pengetahuan umum. Definisi kecerdasan buatan atau AI menurut UNESCO adalah system which have the capacity to process data and information in a way that resembles intelligent behavior and typically includes aspects of reasoning, learning, perception, prediction, planning, or control. Bukankah kemampuan-kemampuan seperti ini merupakan kompetensi-kompetensi penting yang diajarkan perguruan tinggi dan sekolah? Kenyataannya, luaran-luaran dari kemampuan tersebut seperti membuat artikel ilmiah, tesis, disertasi menjadi instrumen evaluasi yang hasilnya menentukan masa depan peserta didik maupun bagi pendidik untuk naik pangkat. Terdapat 13 juta orang setiap harinya menggunakan AI ini pada bulan Januari. Dalam penelitiannya, untuk meraih gelar profesor, Profesor Daniel Ginting memaparkan terkait peranan AI atau Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Terlebih di era saat ini, kerap ditemui kecurangan yang dilakukan oleh siswa dalam tugas mereka dengan menggunakan AI. Acara dilanjutkan dengan pidato orasi ilmiah terakhir oleh Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahem Taneo MSMSI dengan pidato ilmiah berjudul Inovasi sebagai Sumber Peningkatan Daya Saing Ekonomi Nasional. Masih mendengarkan, semangat mendengarkan informasi yang terkait dengan bidang keahlian yang menjadikan dasar saya guru besar, yaitu inovasi sebagai sumber daya saing ekonomi nasional yang berkelanjutan. Inovasi bagi kita sudah merupakan kata yang sering kita dengar setiap hari, baik di rumah maupun di kehidupan masyarakat, terutama kalau di lingkungan perguruan tinggi. Nah, dalam konteks ini, pemerintah Indonesia bertekad di Indonesia Emas 2045 supaya Indonesia menjadi negara maju. Ciri khas negara maju yang dimaksud itu adalah pendapatan per kapita. Maunya pemerintah Indonesia targetnya menjadi 30.300. Kalau saat ini pendapatan per kapita kita 4.580,
Berarti sekitar 22 tahun lagi pendapatan kita harus meningkat 7 kali lipat dari saat ini. Nah, pertanyaannya apakah bisa naik 7 kali lipat? Nah, kita bisa belajar dari pengalaman 3 negara yang lain, yaitu Meksiko, Korea Selatan, dan China. Ya, saya secara singkat 3 negara itu. Meksiko contoh negara yang tidak berhasil keluar dari jebakan negara berkembang menuju negara maju. Kenapa tidak berhasil? Karena tidak mengupgrade inovasi untuk industrinya. Karena kita heterogen, saya sampaikan sedikit saja, mana PDB, produk domestik bruto, itu adalah nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Nilai pasar, saya ulangi sekali lagi. Sehingga kalau sesuatu yang kita produksi, kita pakai sendiri di rumah, makanan kita makan sendiri dan lain-lain, itu tidak dihitung. Nah, dari angka ini biasanya dipakai untuk menunjukkan indikasi ekonomi suatu negara. Dan angka ini pun kita bisa menghitung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya peran inovasi dalam menciptakan dan meningkatkan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam upaya menuju tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Acara dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan dan penyematan tanda jabatan guru besar oleh Ketua Senat Profesor Dr. Patrisius Istiarto Jiwandono. Saya mengukuhkan Bapak Dr. Daniel Ginting SSMPD menjadi guru besar dan berhak menyandang gelar profesor pada Fakultas Bahasa Universitas Maju. Dengan ini saya mengukuhkan Bapak Dr. Insinyur Stefanus Sufra Menahem Tanio, MS MSc, menjadi guru besar dan berhak menyandang gelar profesor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maju. Kami mohon kesediaan para guru besar. 1, 2, 3. Yang saya hormati Bapak Wakil. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera Teguh Kinarto. Dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada para guru besar yang dikukuhkan. Pengurus pengawas Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, di mana pagi ini hadir Profesor Philip, Pak Linggar, Pak Winarto, Pak Budianto, Pak Sucipto, ada juga Pak Yosi ya, dulu yang merancang Pak Yosi, Pak Chandra Gunawan, Pak Sucipto Gunawan, Rektor dan para anggota Senat Akademis Universitas Majung, para tamu undangan yang saya hormati. Saya merasa ketiga profesor ini semua adalah orang-orang yang humble, figur-figur yang diandalkan oleh Universitas Majung. Untuk itu saya titipkan Universitas Majung. Apa yang Anda dapat, apa yang Anda pelajari, biarlah itu menjadi makna, karena di sanalah ada space, ada ruang yang lebih luas untuk meningkatkan pengabdian maupun kontribusi untuk kebesaran dan keharuman Universitas Majung. Kalian bertiga sudah sampai di puncak gunungnya, sudah di dalam puncak. Pengukuhan ketiga guru besar ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas Majung dalam meningkatkan kualitas akademik serta kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.
Langkah ini sejalan dengan visi universitas, yakni memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta serta implementasi Tridharma perguruan tinggi. Yang luar biasa merupakan pendiri yang meletakkan dasar-dasar pendirian sebuah universitas yang kokoh, juga merupakan penyandang dana yang telah mengkontribusikan dana yang terbesar. Tepuk tangan untuk almarhum Pak Sugeng dan juga pada Ketua Pembina Yayasan Majung Bapak Karyadi, pendiri dari Lipo Group, kepada Pak Murdaepo, kepada Pak Hendro Sunyoto, kepada Pak Naga Wijaya yang saat ini beliau sudah pindah ke Amerika tapi masih sangat memperhatikan. Pak Rektor, dengan pembukaan guru besar seperti apa nih harapannya di kedepannya? Ya. Dengan adanya pembukaan guru besar, ini merupakan salah satu tonggak penting dalam rangka Universitas Majung menuju Universitas Unggul di tahun 2027 yang akan datang. Kami mencanangkan di tahun 2027, 15% dari dosen yang ada itu bergelar guru besar dan 40% bergelar doktor. Dan ini adalah wujud untuk kompetensi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan terlebih menghasilkan karya ilmiah dan menghasilkan output dalam bentuk teknologi tepat guna yang berguna bagi kesejahteraan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pihak universitas agar semakin banyak lagi di guru besar ini? Ya, yang kita lakukan adalah memfasilitasi, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam akses untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, juga untuk memberi ruang lingkup yang cukup untuk kegiatan penelitian, pengabdian dan pengajarannya. Harapan kepada guru besar yang dilakukan seperti apa harapannya? Kalau harapannya ya sesuai dengan judulnya, guru besar sebagai pembina. Jadi harus memberikan pembinaan kepada mahasiswa dan juga dosen-dosen muda untuk meningkatkan karir. Oke. Terima kasih Pak Rektor ya. Iwan Hikmawan melaporkan.